الوصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها والمنتسبين إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبي شجاع وشارحه سيد الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البغاء وسائر الشراح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهم وعنا وأمدنا بأسرارهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته وعلينا أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. ثم أما بعد. Para ahbab, para ikhwan, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang mustahadah. Pada pertemuan yang lalu, tepatnya 2 Rabu sebelum ini, kita sudah sampai pada pembahasan tentang mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah, juga mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Seperti yang pernah Al-Faqir wal Mudhnib sampaikan, bahwa untuk mengetahui wanita yang mengalami istihadah berapa hari dia dihukumi haid dan berapa hari dia dihukumi suci, itu kita mesti melakukan pemetaan terlebih dahulu. Kita membuat klasifikasi terlebih dahulu. Secara garis besar, klasifikasi dari mustahadah itu ada 2, yaitu ada mubtadi'ah dan ada mu'tadah. Mubtadi'ah artinya orang yang baru pertama kali mengalami haid. Jadi sebelum-sebelumnya dia belum pernah haid dan suci. Lah tiba-tiba pada saat dia haid yang pertama kali, ternyata darah yang keluar lebih dari 15 hari, maka dia kategori mustahadah
mubtadi'ah. Kemudian dilihat darah yang keluar ini satu warna atau beragam warna. Sifat darahnya pun hanya satu sifat atau bermacam-macam sifat. Jadi darah itu warnanya macam-macam. Ada hitam, ada merah, kemudian ada ada kuning, ada oranye, ya. Kemudian ada keruh. Nah, demikian pula sifatnya darah pun bermacam-macam. Ada kental, ada yang tidak. Ada yang bau, ada yang tidak. Nah, apabila ternyata darah yang keluar itu memiliki warna lebih dari satu atau memiliki sifat lebih dari satu, maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Darah yang warnanya lebih kuat atau darah yang memiliki sifat lebih kuat. Dengan beberapa catatan. Kemarin sudah disampaikan catatannya, yaitu bahwa darah yang kuat itu tidak melampaui 15 hari. Kemudian darah yang lemah, darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari dan tidak kurang dari minimal haid. Kemudian darah yang lemah itu tidak kurang dari minimal suci dan harus terus menerus. Yang dimaksud dengan terus menerus itu bukan berarti terus mengeluarkan darah, tapi yang dimaksud dengan kata wilaan atau terus menerus di sini adalah tidak diselingi oleh darah kuat. Nah, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dia masuk dalam kategori mubtadi'ah yang faqidatus syarti atau faqidatut tamyiz. Mubtadi'ah yang tidak memenuhi kriteria tamyiz. Apabila syarat itu dipenuhi, maka dia haidnya adalah yang kuat, sedangkan yang lemah dihukumi istihadhah. Apabila dia tidak memenuhi syarat tamyiz, maka haidnya menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i itu 1 hari 1 malam dan sucinya 29 hari. Ini menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa haidnya nanti dikembalikan seperti keumuman wanita. Jadi kalaupun dia belum punya kebiasaan, maka umumnya perempuan itu biasanya haid berapa lama? Yaitu 6 atau 7 hari. Maka menurut pendapat yang kedua, itu dikembalikan haidnya 6 atau 7 hari. Ini merupakan pendapat Imam Atta, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Ishaq bin Rahawayh, juga merupakan pendapat, salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari kalangan ulama Syafi'iyah yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Qadhi Abdul Thayyib, Sulaim Ar-Razi, Ar-Ruyani, dan Asy-Syashi. Jadi haidnya dikembalikan pada adatun nisa, kebiasaan wanita haidnya berapa hari? 6 atau 7 hari. Kemudian yang kedua adalah mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah atau orang yang baru pertama mengalami haid dan darah yang keluar lebih dari 15 hari, dan itu hanya satu warna, hanya satu sifat, sehingga tidak bisa dibedakan antara mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Lah ini menurut pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i, haidnya adalah sehari semalam.
sucinya 29 hari. Pendapat yang kedua mengatakan dikembalikan pada kebiasaan umumnya perempuan, yaitu 6 atau 7 hari. Oke. Walaupun dia belum punya kebiasaan haid dan suci. Lah, akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa penetapan itu menunggu setelah lewatnya 15 hari. Penetapan ini menunggu setelah lewatnya 15 hari. Baik itu mubtadi'ah mumayyizah maupun mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ini menunggu 15 hari dulu. Jadi artinya karena dia itu kan keluar darah terus, maka harus menunggu sampai 15 hari. Tidak boleh ketika terjadi perubahan warna dari darah kuat ke darah lemah, dia langsung mandi. Tidak boleh. Harus menunggu 15 hari dulu. Kenapa? Karena siapa tahu dalam waktu 15 hari itu darahnya berhenti. Kalau ternyata ia berhenti, apakah di hari ke-13 atau di hari ke-14 atau pas di hari yang ke-15, maka semua darah itu dihukumi haid semua, walaupun warnanya bermacam-macam. Jadi harus menunggu sampai 15 hari. Lah baru setelah 15 hari itu dia melakukan penetapan. Karena darahnya misalnya keluar itu berwarna-warni, misalnya berwarna-warni, maka berarti dia kategori mumayyizah. Kategori mumayyizah. Nah, maka kategori mumayyizah ini menghukumi mana haid dan mana yang bukan harus berdasarkan tamyiz. Artinya berdasarkan tamyiz, darah yang kuat dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi istihadah, dengan persyaratan yang sudah disampaikan tadi. Dengan persyaratan yang sudah disampaikan tadi. Lah kalau syarat-syarat ini terpenuhi, katakanlah misalnya dia keluar darah dari hari yang pertama sampai hari yang ke-7 itu hitam, kemudian selebihnya itu merah semua, berarti yang dihukumi haid adalah 7 hari. Kan seperti itu. Itu. Lah kalau ternyata kemudian syarat-syarat tamyiz ini tidak terpenuhi, katakanlah misalnya dia keluar darah hitam itu cuma setengah hari, selebihnya darah merah semua, maka berarti menurut pendapat yang pertama yang dihukumi haid cuma sehari semalam. Menurut pendapat yang kedua dikembalikan kepada kebiasaan wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Berarti selebihnya adalah istihadah, sehingga nanti konsekuensinya untuk yang pertama 7 hari haid, berarti mulai hari ke-8 sampai hari ke-15 dia wajib mengqadha salat. Demikian pula kalau kebetulan Ramadan, dia wajib mengqadha puasa. Seperti itu. Kalau kemudian ternyata dia itu ghairu mumayyizah, berarti haidnya cuma sehari semalam, berarti 14 hari mulai dari hari yang kedua sampai hari ke-15 itu dia wajib mengqadha salat, dan demikian seterusnya. Kalau dia mau mengikuti pendapat yang kedua bahwa haidnya dikembalikan kepada adatun nisa, yaitu 6 atau 7 hari, berarti mulai hari ke-7 atau hari ke-8 dia wajib melakukan qadha. Seperti itu. Sebetulnya pendapat ini bukan hanya 2 ya, ada cukup banyak pendapat. Sebagai khazanah pengetahuan, tambahan khazanah pengetahuan saja. Baik, saya ungkap. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, kategori mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah, demikian pula mubtadi'ah yang tidak memenuhi syarat tamyiz. Kalau menurut Syafi'i kan jelas, mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah haidnya sehari semalam, sucinya 29
hari. Nah, demikian pula mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, menurut pendapat sebagian Syafi'i itu dikembalikan kepada kebiasaan perempuan 6 atau 7 hari. Bagaimana pandangan ulama lain? Ini untuk memperkaya khazanah pengetahuan. Dalam pandangan ulama-ulama madhab Hanafi, haidnya dikembalikan pada maksimum haid. Jadi bukan minimum haid. Kalau madhab Syafi'i kan pendapat yang kuat, yang mayoritas minimum haid sehari semalam. Kalau dalam madhab Hanafi justru kebalikannya, dikembalikan pada aktsarul haid. Tapi kita mesti tahu aktsarul haid atau maksimum haid dalam fikih Hanafi berbeda dengan fikih Syafi'i. Kalau dalam fikih Hanafi maksimum haid itu 10 hari. Tidak sampai 15 hari. No, ini menurut ulama madhab Hanafi, sehingga haidnya 10 hari, 20 hari dihukumi suci. Nah, ulama madhab Hanafi pun ternyata tidak sepakat. Muridnya Imam Abu Hanifah sendiri, yakni Imam Abu Yusuf. Ini murid kinasihnya, salah satu murid kinasihnya Imam Abu Hanifah. Itu beliau membedakan antara mengulang sholat dengan diperbolehkannya berhubungan badan. Kalau dalam hal kewajiban mengulang atau mengqadha sholat, itu Imam Abu Yusuf mengembalikan haidnya 3 hari. Karena minimal haid dalam madhab Hanafi itu bukan sehari semalam, tapi 3 hari. Minimal haidnya 3 hari, maksimalnya 10 hari. Jadi minimalnya lebih banyak, tapi maksimalnya lebih sedikit. Jadi dalam hal mengulang, kewajiban dia mengulang sholat, kata Imam Abu Yusuf, dikembalikan pada aqallul haid, minimal haid, yaitu 3 hari. Tapi dalam hal bolehnya wanita itu berhubungan badan dengan suaminya atau disetubuhi oleh suaminya, maka dikembalikan pada maksimum haid, yaitu 10 hari. Ini dalam rangka ihtiyat. Baleni. Kapan mayoritas ulama madhab Hanafi mubtadi'ah, pemula yang ghairu mumayyizah, atau mubtadi'ah, pemula yang tidak memenuhi syarat tamyiz, mayoritas ulama Hanafi mengatakan haidnya dikembalikan pada maksimal haid, yaitu 10 hari. Mayoritas. Imam Abu Yusuf sebagai murid Imam Abu Hanifah tidak sependapat. Beliau membedakan antara urusan kewajiban mengqadha sholat dengan bolehnya dia disetubuhi oleh suami. Jadi dalam kasus kewajiban mengqadha sholat dikembalikan pada minimal haid, bukan maksimalnya. Dan minimal haid dalam mazhab Hanafi adalah 3 hari. No. Jadi dia berarti wajib mengqadha sholat mulai hari keempat. Tapi urusan dia boleh disetubuhi oleh suaminya itu setelah maksimal haid, yaitu 10 hari. Jadi setelah 3 hari dia itu wajib mengqadha sholat, tapi belum boleh disetubuhi oleh suaminya. Nanti urusan persetubuhan itu setelah melewati 10 hari. Oke. Imam Malik, waduh, malah sama dengan Imam Dawud Az-Zahiri. Itu pendapatnya apa? Pendapatnya dikembalikan pada 15 hari maksimal haid. Imam Malik sependapat dengan Imam Syafi'i, maksimal haid 15 hari. Oh, jadi haidnya dikembalikan 15 hari. Ya sudah, enak, malah tidak ada sholat yang diqadha kan? Iya kan? Jadi dia menetapkan kan setelah 15 hari.
setelah 15 hari. Loh ternyata dia istihadah. Ya sudah, berarti haidnya 15 hari, nggak ada kewajiban qadha sholat. Nah itu enak itu. Imam Malik pendapatnya sama dengan Daud al-Zahiri. Tapi ada pendapat lain, Imam Malik mengatakan disamakan dengan teman-temannya. Jadi dia teman-temannya orang-orang yang sahabat-sahabatnya itu berapa umumnya haidnya. Kalau sahabat-sahabatnya itu umumnya haidnya itu 7 hari, ya berarti 7 hari. Kalau umumnya 5 hari, ya berarti 5 hari. Baik, kita masuk pada mubtadi'ah yang ketiga ya. Mubtadi'ah yang ketiga. Kok mubtadi'ah yang ketiga? Astagfirullahaladzim. Kita masuk pada mustahadah yang ketiga. Yang ketiga. Kalau tadi sekedar ulasan yang sebelumnya dan kemudian penambahan tentang perbedaan pendapat ulama, yaitu mengenai mubtadi'ah mumayyizah dan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Berikut mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat tamyiz. Kita masuk pada mustahadah yang ketiga, yaitu muqtadah. Muqtadah yang mumayyizah. Muqtadah artinya orang yang sebelum dia istihadah sudah pernah mengalami haid dan suci walaupun cuma sekali. Itu artinya muqtadah. Kemudian mumayyizah artinya darah yang keluar tidak satu macam. Lah, muqtadah mumayyizah ini berapa lama yang dihukumi haid? Ketika ada orang sebelumnya sudah pernah mengalami haid dan suci, kemudian satu ketika lewat dari kebiasaan dia haid, masih terus keluar darah. Terus sampai 15 hari masih keluar darah. Berarti dia kategori muqtadah mumayyizah. Kalau darah yang keluar itu tidak satu warna. Karena dia sebelumnya sudah pernah haid, maka dia muqtadah. Oke. Lainnya haidnya berapa hari? Dilihat. Apabila antara tamyiz dan adat itu sama, maka yang dihukumi haid atau yang digunakan pijakan untuk menghukumi haid adalah tamyiz berikut adat. Jadi ada orang haid 5 hari, kemudian suci. Bulan berikutnya setelah 5 hari dia masih keluar darah. Terus sampai 15 hari masih keluar darah. Berarti dia namanya mustahadah. Karena dia sebelumnya bulan kemarin sudah pernah haid, berarti dia namanya muqtadah. Oke. Lah kemudian dia mulai memilah. Darah yang keluar ini ternyata tidak satu warna. Ada 2 warna, contohnya misalnya hitam dan merah. Lah ternyata darah hitamnya keluar di 5 hari yang pertama. Berarti kan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia haid. Maka yang dihukumi haid adalah 5 hari yang pertama berdasarkan tamyiz berikut kebiasaan. Apabila ternyata antara tamyiz dan kebiasaan ini berbeda, katakanlah kita buat contoh yang sama saja biar mikirnya nggak terlalu ruwet. 5 hari dia haid, selebihnya suci. Bulan berikutnya dia istihadah. Ternyata setelah 5 hari dia keluar darah hitam, hari ke-6 masih hitam. Hari ke-7 masih hitam, hari ke-8 masih hitam, hari ke-9 masih hitam. Baru selebihnya itu merah semua.
maka berarti tamyiznya dengan kebiasaannya berbeda. Kalau mengikuti kebiasaan 5 hari, kalau berdasarkan tamyiz berarti 9 hari. Maka menurut pendapat mayoritas, menurut pendapat muktamad, pijakan haidnya bukan menggunakan kebiasaan tapi menggunakan tamyiz, li'anna tamyiz aqwa minal adah. Karena tamyiz itu dinilai lebih kuat daripada adat. Berarti haidnya 9 hari, bukan 5 hari. Ini pendapat yang kuat dan pendapat mayoritas. Pendapat yang kedua, ar-raddu ilal adah. Ini saya perlu menjelaskan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini agar sekiranya bagi orang-orang yang memang ruwet, nah itu dia bisa menggunakan pendapat yang kedua ini. Sudah, kembalikan pada kebiasaan. Kalau sulit-sulit ngitung tamyiznya misalnya. No. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua ini merupakan pendapat diantaranya Imam Ustukhri. Itu dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kemudian merupakan mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis litangzur adadal layali wal ayyam allati kanat tahiduhunna. Jadi hendaknya wanita yang seperti itu melihat jumlah malam dan hari yang biasa dia haid. Yang biasa dia haid. Juga berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah, umkuthi qadra makanat tahbisuki haidatuki tsumma ghtasili wa shalli. Jadi Ummu Habibah ini merupakan salah satu perempuan sahabat yang mengalami istihadah. Ketika dia menanyakan hal ini kepada baginda Nabi, maka Nabi memerintahkan dia agar menahan diri beberapa hari sesuai dengan kebiasaan dia haid. Setelah lewat kebiasaannya, summaghtasili, mandilah kamu, wasolli, dan sholatlah kamu. Alasannya juga kenapa dikembalikan pada adat, itu diantara alasannya lagi adalah karena adat itu sifatnya seringkali istiqror, tetap. Berbeda dengan tamyiz. Tamyiz itu berubah-ubah, bisa hilang. Itu. Kemudian yang terakhir untuk malam ini maksudnya, insya Allah mudah-mudahan bisa selesai satu pertemuan lagi, adalah mu'tadah yang ghairu mumayyizah. Orang yang sudah pernah mengalami haid dan suci, kemudian istihadah, dan ternyata darah yang keluar tidak bisa dibedakan. Lah ini ulama sepakat berapa lama haidnya dikembalikan pada kebiasaan. Hanya saja dalam soal mengembalikan kebiasaan ini harus dilihat. Kalau kebiasaannya itu baru sekali, maka berarti jelas dikembalikan ke situ. Contoh, ada wanita baru pertama kali haid, 5 hari dia berhenti, kemudian selebihnya suci. Bulan berikutnya lewat 5 hari dia masih keluar darah sampai lebih dari 15 hari. Berarti dia istihadah kan? Oke, gampang itu. Kalau ternyata darah yang keluar cuma satu warna, dikembalikan pada adatnya.
Karena dia punya hanya satu kebiasaan, yaitu lima hari. Lah persoalannya, ini menjadi persoalan ketika ternyata adat atau kebiasaan dia berubah. Oh, ya kayak umumnya wong kan, iku wis haid berkali-kali, sudah pernah haid berkali-kali, kemudian satu ketika misalnya dia istihadah. Lah ini, lah ternyata kebiasaan dia haid itu berubah, maka mesti dikembalikan pada kebiasaan yang mana. Nah, ini kan menjadi problem. Nah, di sini seandainya kebiasaan dia itu tidak memiliki pola. Kita mesti paham tentang pola kebiasaan. Apabila kebiasaan dia yang berubah-ubah ini tidak memiliki pola, maka dia mengembalikan haidnya pada haid yang terakhir. Ada perempuan, haid pertama 5 hari, haid kedua 7 hari, haid ketiga 9 hari. Kemudian bulan berikutnya dia istihadah, maka yang dihukumi haid adalah 9 hari. Terus sampai dia sembuh dari istihadahnya. Jelas kan? No, itu. Apabila ternyata kebiasaan dia yang berubah-ubah itu berpola, dan pola ini berulang minimal 2 kali. Contoh, bulan pertama haid 5 hari, bulan kedua haid 7 hari, bulan ketiga haid 9 hari, bulan keempat 5 hari lagi, bulan kelima 7 hari, bulan keenam 9 hari. Jadi kebiasaannya berubah-ubah tapi berpola, berulang, dan polanya sama. 5, 7, 9 ini diulang 2 kali, terjadi 2 kali. Kemudian pada bulan selanjutnya dia istihadah, maka haidnya disesuaikan dengan kebiasaan dia yang berpola. Artinya bulan pertama 5 hari, bulan kedua 7 hari, bulan ketiga 9 hari, bulan keempat 5 hari lagi, bulan kelima 7 hari, bulan keenam 9 hari, bulan ketujuh dia istihadah, maka haidnya 5 hari. Kalau bulan 8 dia masih istihadah, haidnya 7 hari. Kalau bulan ke-9 dia masih istihadah, haidnya 9 hari. Kalau bulan ke-10 dia masih istihadah, kembali lagi 5 hari lagi. Bulan ke-11-nya 7 hari lagi. Bulan ke-12-nya 9 hari. Paham kan? Nah, jadi ketika ada orang kebiasaannya berubah-ubah, dan kebiasaan yang berubah ini berulang minimal 2 kali, paham kan? Loh, kemudian urut dari sedikit ke banyak ke tambah banyak, maka ini akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan haidnya, asalkan pola itu minimal berulang 2 kali. Tapi kalau tidak sampai berulang 2 kali, contoh, ada orang bulan pertama haid 5 hari, di bulan kedua dia haid 7 hari, di bulan ketiga dia haid 9 hari, di bulan keempat 5 hari, di bulan kelima 7 hari, di bulan keenam dia istihadah. Berarti kan polanya masih kurang, paham kan? Maka dihukumi haidnya berdasarkan pada haid yang terakhir, bukan pada polanya. Baik, nih itu untuk mu'tadah yang ghairu mumayyizah. Lah, ini kemudian nanti pembahasan yang paling ruwet itu adalah yang terakhir, yaitu tentang mustahadah mutahayyirah. Wakila, ada ulama yang melabeli bukan mutahayyirah tapi muhayyirah. Jadi mustahadah mutahayyirah atau mustahadah muhayyirah.
Kenapa mutahayyirah? Mutahayyir itu artinya bingung. Karena dia bingung dalam menentukan haid disebabkan karena dia sudah pernah mengalami haid tapi lupa dengan kebiasaannya. Berapa hari haidnya? Lupa. Kapan pertama kali haidnya? Lupa. Bahkan sampai terakhir kali mampet itu waktu apa? Maghrib ta, beduk ta, waya isya ta, beli kelingan. Jadi dia itu bingung. Dia juga oleh sebagian ulama disebut muhayyirah. Kalau mutahayyirah artinya bingung, kalau muhayyirah artinya yang membingungkan. Karena masalah dia membuat para ulama juga kebingungan dalam menghukuminya. Jadi dia membuat bingung para ulama. Ya mudah-mudahanlah keluarga kita, istri kita, siapa tidak sampai masuk ini dalam kategori mustahado yang terakhir. Lah nanti mustahado yang terakhir, mustahado mutahayyiratu muhayyirah itu nanti dibagi dua. Ada yang lupa sama sekali, ada yang hanya lupa kadarnya tapi masih ingat waktunya. Ada yang lupa waktunya tapi ingat kadarnya. Dan ini insya Allah kita akan bahas sekaligus kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa selesai. Akan tetapi perlu para ahbab ketahui pertemuannya tidak bisa pada Rabu yang akan datang. Jadi mohon maaf untuk Rabu yang akan datang. Kita rehat dulu, pengajian ini libur dulu karena Al-Fakir masih dalam perjalanan ziarah Wali Songo Madura. Insya Allah berangkat hari Senin, diperkirakan sampai itu malam Jumat. Mohon didoakan mudah-mudahan sampai pulang kembali dalam keadaan selamat hasil maksud. Para rawuh ingkang kula muliakan, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini singkat sampai di situ saja karena mohon maaf ini ada panitia yang saya sudah i'tidhar sebetulnya nggak bisa kalau malam Rabu wis pokoke dinteni sapragate pragat jam 11 bagian ya Masya Allah melas temen iya ndak kati muni pragat jam 11 bagian ku iya jam 9 wis dikintil wadir temen iya pangapunten nggih pun niku mawon. Agung pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.